Hahaha. Media Vietnam tambah kesal dengan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Waduh gawat, AFC berpotensi curangi timnas Indonesia. Apakah benar? Ini buktinya. Tak main-main, PSSI akan datangkan 9 pemain keturunan baru. Kira-kira siapa sajakah mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Vietnam tambah kesal dengan timnas Indonesia. Vietnam semakin merasa resah dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Seiring dengan kemajuan pesat yang dicapai skuad Garuda, berbagai media asing, terutama yang berbasis di Asia, mulai menyoroti perkembangan signifikan ini. Salah satu media Vietnam, Soha, baru-baru ini menyoroti dengan nada cemas terhadap kebijakan dan kinerja timnas Indonesia, terutama setelah beberapa kali berhasil melampaui Vietnam dalam pertemuan terakhir. Timnas Indonesia yang dahulu dianggap sebagai rival yang lebih lemah oleh Vietnam, kini justru menunjukkan taringnya dan menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Media Soha menyebutkan bahwa kebijakan naturalisasi yang diambil oleh PSSI merupakan salah satu faktor utama keberhasilan timnas Indonesia. Dengan adanya pemain-pemain keturunan dari Eropa, kualitas permainan tim meningkat pesat, bahkan membawa Indonesia unggul dalam 3 pertemuan terakhir melawan Vietnam, termasuk pertandingan di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam tak hanya menyebutkan kekesalannya terhadap kebangkitan timnas Indonesia, tetapi juga mengakui bahwa situasi kini telah berubah drastis. Jika dulu Indonesia dianggap sebagai tim yang takut menghadapi Vietnam, kini keadaan justru terbalik. Vietnam seakan merasa terancam dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang bahkan mulai berani menantang tim-tim besar seperti Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam salah satu artikelnya, Soha menyebutkan bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Vietnam semakin khawatir, terutama jika Indonesia terus meraih kemenangan. Dengan 1 kemenangan lagi dalam 8 laga tersisa, timnas Indonesia berpotensi mengungguli pencapaian lama Vietnam dan Thailand di babak kualifikasi yang sama. Kekesalan Vietnam semakin mencuat karena kebangkitan pesat timnas Indonesia tidak hanya membawa mereka ke level Asia Tenggara, tetapi juga memungkinkan mereka bersaing di level Asia, bahkan berpotensi melampaui Vietnam di masa mendatang. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini semakin percaya diri dan tidak lagi merasa inferior, yang pada akhirnya membuat rivalitas dengan Vietnam semakin memanas. Timnas Indonesia siap hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga krusial melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pertandingan yang akan digelar di Rifah pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat ini menjadi salah satu ujian penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Setelah menghadapi Bahrain, tim Garuda juga akan bertolak ke Cina untuk pertandingan berikutnya yang digelar 5 hari kemudian di Qingdao. Semangat tinggi menyelimuti tim menjelang laga ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara khusus menemui para pemain timnas Indonesia sebelum mereka bertolak ke Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir memberikan motivasi serta menetapkan target bagi skuad Garuda untuk tidak hanya sekadar bermain, tetapi juga meraih hasil maksimal di 2 laga ini. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pertemuan antara Erick Thohir dengan para pemain dan staf pelatih berlangsung dalam suasana hangat. Erick menekankan pentingnya mencetak poin penuh dari pertandingan melawan Bahrain dan Cina untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Pak Ketum datang memberikan motivasi kepada kita semuanya, baik para pemain, termasuk berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong, ujar Sumarji. Dalam laga kontra Bahrain, timnas Indonesia akan tampil dengan keyakinan tinggi, apalagi performa tim di bawah asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka berhasil bersaing dengan tim besar Asia dan kali ini mereka bertekad untuk membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Pada intinya pertandingan lawan Bahrain dan Cina itu harus bisa mendapatkan poin. Harapannya keduanya bisa masing-masing dapat 3 poin, sehingga kita bisa meraih total 6 poin, lanjut Sumarji. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia siap memberikan penampilan terbaik mereka di lapangan. Shin Tae-yong sebagai pelatih yang sudah membawa banyak perubahan positif bagi skuad Garuda, percaya bahwa timnya mampu menghadapi tantangan ini dengan baik. Hasil positif melawan Bahrain akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi, serta menjaga asa mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. AFC berpotensi rugikan timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Penunjukan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf untuk memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Bahrain menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Garuda. Banyak yang mempertanyakan keputusan AFC mengingat Oman dan Bahrain adalah negara tetangga di Timur Tengah. Potensi konflik kepentingan menjadi perbincangan hangat karena khawatir Al-Kaf mungkin tidak bisa bersikap netral dalam pertandingan yang sangat penting ini. Laga ini menjadi krusial bagi Indonesia yang sedang berjuang mendapatkan tiket ke putaran selanjutnya. Setelah hasil yang cukup baik melawan Arab Saudi dan Australia, harapan besar kini ada pada laga melawan Bahrain. Namun, penunjukan wasit ini bisa menjadi batu sandungan. AFC yang bertanggung jawab atas penunjukan wasit seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan dan menghindari kesan berat sebelah. Apalagi dalam dunia sepak bola, kontroversi tentang keputusan wasit yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan bukan hal yang baru. Manajer timnas Indonesia Sumarji berusaha menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa ia yakin Al-Kaf atau wasit manapun yang ditunjuk akan bersikap adil. Namun ia juga menegaskan bahwa jika ada indikasi kecurangan atau ketidakadilan, timnas Indonesia tidak akan ragu untuk mengajukan protes resmi. Pengalaman masa lalu di mana timnas Indonesia seringkali dirugikan oleh keputusan wasit dalam beberapa turnamen internasional membuat fans Garuda khawatir bahwa situasi serupa bisa terjadi lagi. Penunjukan wasit dari negara tetangga ini membuat para pendukung semakin waspada, terutama karena setiap keputusan wasit di lapangan bisa sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi ini. Apakah AFC benar-benar tidak melihat potensi konflik kepentingan ini? Atau apakah keputusan ini memang disengaja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus bergulir di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah AFC telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih wasit asal Oman ini? Atau apakah ini langkah yang bisa merugikan timnas Indonesia? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi pemain timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa para pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang laga penting melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Al-Bahrain Al-Watani pada Kamis 10 Oktober malam. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain pada Sabtu 5 Oktober malam dengan optimisme tinggi setelah memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi fisik yang prima. Sumarji menyatakan bahwa meski beberapa pemain sempat menjalani proses pemulihan, tidak ada cedera serius yang dikhawatirkan. Sore ini tadi semua pemain sudah berkumpul. Ofisial juga semuanya sudah berkumpul di sini di Hotel Mandarin, ujar Sumarji. Ia menambahkan bahwa seluruh pemain telah diperiksa satu persatu dan secara keseluruhan tidak ada yang mengalami cedera serius. Jika ada sedikit keluhan fisik, tim terapi sudah siap untuk memastikan pemain-pemain tersebut pulih sepenuhnya selama di Bahrain. Kondisi fisik yang baik ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda dalam menghadapi dua pertandingan krusial, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober mendatang.
Sumarji optimis dengan kondisi skuad saat ini mengingat kedua pertandingan tersebut sangat menentukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Sumarji juga mengonfirmasi bahwa para pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, terutama di Eropa, akan segera bergabung dengan tim. Mereka dijadwalkan tiba di Bahrain pada Minggu 6 Oktober dan seluruh pemain akan lengkap pada Senin 7 Oktober. Salah satu pemain yang dinanti kedatangannya adalah Maarten Paes yang bermain di Belanda. Dengan kesiapan fisik dan strategi yang matang, timnas Indonesia berharap dapat mengamankan hasil positif dalam 2 laga mendatang. Dukungan penuh dari para pendukung diharapkan dapat memompa semangat para pemain Garuda. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan mencuri poin di laga tandang ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong bongkar kondisi Maarten Paes. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa Maarten Paes akan tetap bergabung dengan skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya beredar kabar bahwa Paes mengalami cedera pergelangan tangan yang diumumkan langsung oleh klubnya FC Dallas melalui akun resmi di platform X pada 3 Oktober 2024. Kabar ini muncul setelah nama Paes tidak terlihat dalam daftar susunan pemain FC Dallas saat menghadapi San Jose Earthquakes. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran terutama bagi para pendukung timnas Indonesia. Mereka mempertanyakan apakah Paes bisa tampil dalam pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Selain itu, Witan Sulaiman, pemain kunci lainnya, juga dikabarkan mengalami cedera saat membela Persija Jakarta sebelum bergabung dengan tim nasional. Cedera kedua pemain ini membuat publik sepak bola Indonesia semakin was-was menjelang laga kualifikasi krusial tersebut. Namun Shin Tae-yong segera memberikan klarifikasi terkait kondisi kedua pemain. Ia menjelaskan bahwa cedera yang dialami Maarten Paes dan Witan Sulaiman tidak tergolong serius. Dalam pernyataannya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, sebelum keberangkatan tim menuju Bahrain, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa kedua pemain telah menjalani terapi dari tim fisioterapi dan kondisinya dinyatakan baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain dari tim fisio juga telah terapi jadi dalam kondisi baik, ujar Shin Tae-yong. Ia juga menegaskan bahwa pemain dengan cedera serius tentu tidak akan dibawa dalam skuad, namun dalam kasus Paes dan Witan, cederanya ringan sehingga mereka tetap menjadi bagian dari tim. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia. Dengan Maarten Paes yang sudah pulih, ia berpeluang untuk tampil dalam pertandingan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Cina 5 hari kemudian di Qingdao Youth Football Stadium. Kondisi kedua pemain ini diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan timnas Indonesia yang sedang mengejar hasil positif di 2 laga krusial ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Paes dan Witan bisa tampil maksimal? Berikan komentarmu di bawah ini. Sembilan pemain keturunan yang berpotensi diperkenalkan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. PSSI terus berusaha memperkuat timnas Indonesia dengan menambah pemain keturunan yang punya potensi besar. Ada 9 pemain keturunan baru yang sedang dalam radar PSSI dan berpeluang bergabung dengan skuad Garuda. Langkah ini tentu diambil untuk memperkuat tim dalam menghadapi turnamen internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa dari mereka sudah menunjukkan ketertarikan, sementara lainnya masih dalam proses pendekatan. Nah, siapa saja mereka? Yuk, kita simak daftarnya. Pertama, Kevin Dix. Pemain dari klub FC Copenhagen ini menjadi target utama PSSI. Dalam sebuah wawancara, Dix menyatakan bahwa kakeknya sangat mendukung jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Ini dianggap sebagai kode bahwa ia siap memperkuat timnas. Kedua, Emil Auderro. Kiper yang kini bermain di FC Como ini sudah lama diincar. Emil memiliki darah Indonesia dari ayahnya.
Awalnya keluarganya sempat ragu, tapi dengan peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mungkin saja Emil mempertimbangkan untuk bergabung. Ketiga, Jairo Riedewald. Pemain dari Royal Antwerp ini dikabarkan sudah positif akan menjalani naturalisasi. Jairo yang berdarah Maluku ini bisa bermain di posisi bek dan gelandang bertahan. Tentu akan sangat membantu memperkuat pertahanan timnas. Keempat, Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini sering disebut sebagai calon naturalisasi. Pengalamannya bermain di Liga Inggris akan sangat berharga meskipun posisi bek saat ini sudah cukup kompetitif di timnas. Kelima, Ole Romeni. Pemain FC Utrecht yang punya darah Sumatera Utara ini beberapa kali dikaitkan dengan timnas. Meski belum memberikan kepastian, ia tampaknya tertarik untuk melihat perkembangan sebelum membuat keputusan. Keenam, Mauro Zijlstra. Pemain muda ini sudah mulai mengurus dokumen untuk naturalisasi. Kiprah Mauro sangat dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia. Ketujuh, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun dari Vitesse Arnhem ini menjadi salah satu calon yang menarik perhatian. Ia sudah bermain di Liga 2 Belanda dan usianya yang muda membuatnya punya potensi besar untuk jangka panjang. Kedelapan, Julian Orib. Pemain berusia 17 tahun ini sedang didekati oleh PSSI. Julian memiliki darah Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk masa depan timnas Indonesia. Kesembilan, Jayden Oosterwolde. Pemain Fenerbahce ini sudah lama di radar PSSI, tetapi hingga kini belum memberikan jawaban. Namun, jika ia setuju, Oosterwolde akan menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang timnas. Dengan 9 pemain keturunan ini, PSSI berharap timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Nah, bagaimana menurut kalian? Dari 9 pemain ini, siapa yang paling kalian ingin lihat membela timnas? Atau mungkin ada pemain lain yang kalian rasa layak bergabung? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain. Sebanyak 11 pemain timnas Indonesia dari BRI Liga 1 telah berada di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024, dan dini hari Minggu, 6 Oktober 2024. Mereka bersama dengan tim pelatih akan bertolak ke Riffa, Bahrain. Mereka akan menjalani laga tandang melawan timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 mendatang di Bahrain National Stadium. 11 pemain yang akan berangkat ini merupakan andalan dari klub-klub BRI Liga 1, yaitu Hernando Ari, Nado Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, Witan Sulaman, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka. Sebelum berangkat, para pemain sempat dijamu oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Erick Thohir menyampaikan bahwa ia berdiskusi banyak hal dengan para pemain, tidak hanya mengenai timnas Indonesia, tetapi juga terkait kompetisi di dalam negeri, kualitas wasit, serta masa depan para pemain setelah pensiun. Erick menambahkan bahwa penting bagi para pemain untuk mulai mempersiapkan masa depan mereka dengan baik, termasuk perencanaan finansial pasca pensiun. Ia juga memberikan motivasi kepada para pemain agar fokus dan memberikan yang terbaik saat menghadapi Bahrain dan Cina dalam 2 laga penting tersebut. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan bahwa seluruh pemain yang berada di Jakarta dalam kondisi fit. Setelah tiba di Bahrain, skuad Garuda akan disusul oleh para pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dalam kurung abroad players. Ia juga menegaskan bahwa kondisi kebugaran para pemain akan terus dipantau dan jika ada pemain yang kurang fit, tim medis akan memberikan perawatan intensif selama di Bahrain. Setelah pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia akan terbang ke Cina pada 15 Oktober 2024 untuk menghadapi timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium.
Untuk meminimalkan kelelahan, PSSI memilih menggunakan pesawat charter langsung dari Bahrain ke Cina karena tidak ada penerbangan komersial langsung ke kota tersebut. Dua pertandingan ini menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong dalam upaya mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Media Cina gunakan pesuar Mads Hilgers untuk memenangkan peperangan. Media Cina tampaknya mulai memanfaatkan dua pemain keturunan Indonesia, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, untuk memulai perang urat syaraf menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuduhan netizen Cina bahwa kedua pemain tersebut tidak memenuhi syarat bermain untuk Timnas Indonesia menjadi salah satu bentuk strategi pesuar guna menekan mental skuad Garuda. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menanggapi tuduhan ini dengan tenang, menyebutnya sebagai bagian dari taktik yang biasa digunakan dalam dunia sepak bola internasional. Itu biasa dalam pertarungan antar negara. Pesuar ini dilakukan untuk memberikan tekanan mental kepada pemain kita agar performa mereka menurun, ujar Sumarji kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanyalah upaya untuk melemahkan fokus Timnas Indonesia sebelum pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Mads Hilgers dan Liano Reijnders, dua pemain keturunan Belanda Indonesia, telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 30 September 2024. Proses perpindahan federasi keduanya juga telah disetujui oleh FIFA yang memungkinkan mereka bermain untuk Timnas Indonesia dalam ajang internasional. Namun netizen Cina melalui platform berita 163.com mempertanyakan kelayakan keduanya bermain untuk Indonesia meskipun fakta hukum dan aturan telah menunjukkan sebaliknya. Sumarji menegaskan bahwa kedua pemain tersebut sepenuhnya sah untuk memperkuat Timnas Indonesia dan menganggap tuduhan yang dilontarkan sebagai cara untuk mengganggu persiapan tim. Mereka hanya mencari-cari kesalahan dan berusaha mengalihkan fokus kita. Tapi kita sudah terbiasa dengan taktik seperti ini, tambahnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina akan digelar pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Sebelum laga tersebut, Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Bahrain di Rifah pada 10 Oktober 2024. Pertandingan melawan Cina diprediksi akan menjadi salah satu laga krusial dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan pesuar dari media Cina bisa menjadi bagian dari tekanan psikologis yang dihadapi oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian, apakah pesuar dari media Cina ini bisa mempengaruhi performa Timnas Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.